tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah GBI Arauna Online Service. Saya percaya di situasi yang tidak mudah, justru hal-hal besar dan ajaib Tuhan akan berikan. Mari kita akan sama-sama beribadah. Para orang tua yang saya kasihi, mari bersama-sama dengan anak-anak di rumah, bersama dengan keluarga, kita sama-sama menyembah Tuhan. Sekalipun jarak memisahkan, tetapi saya percaya hadirat Tuhan bisa bekerja di mana-mana tempat. Dan sementara kita beribadah, harapkan mujizat, katakan kata-kata berkat, karena Tuhan ada di setiap situasi. Mari kita sembah Tuhan, lingkupiku. Justru di saat badai bergelora, kuasa Tuhan bekerja. Sembah Dia pada saat ini bersama-sama. Lingkupiku, katakan, dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, lingkupiku. Kuasa-Mu, di saat setiap pribadi, setiap jiwa Tuhan, sayap-Mu. Dengan kuasa-Mu, kaum wanita, kaum ibu katakan, lingkupiku. Dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan dengan iman, di saat badai bergelora, ku akan
sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang karena Kau ada bersama-sama dengan kami. Yes. Kami mau katakan berkat atas bangsa ini. Kami mau katakan kesembuhan atas bangsa ini. Kami katakan pemulihan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir, Engkau ada. Haleluya. Haleluya. Di saat badai bergelora, katakan dengan iman, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Mari katakan sama-sama, ku tenang. Yes, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Firman yang menjadi pelita bagi kami di tengah kegelapan, di tengah kesulitan. Karena firman-Mu yang memberikan kesembuhan dan pemulihan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Bebaskan mereka yang terbelenggu. Dan kami percaya di balik semua badai ada mujizat dan kuasa Tuhan yang masih terus bekerja sampai hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa kami kuat justru di tengah-tengah kesulitan dan badai yang sedang terjadi. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami mau mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Silakan Pak Immanuel. Shalom saudara, saya percaya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat, waktu, keadaan, dan kesulitan kita. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Saudara, mari kita buka Alkitab. Baca Alkitab lebih banyak karena firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, ketika kita tidak membaca firman, tidak merenungkan, kita seperti berjalan di tempat gelap, tidak tahu arah, tidak tahu apa yang ada bahaya kita, dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika firman Tuhan menerangi hidup kita, maka kita memiliki terang. Situasi seburuk apapun tidak bisa menghancurkan orang yang punya terang, saudara. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Apa saja? Apalagi dengan hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Tanpa kita sadari kita lebih banyak menyebutkan ketakutan atau nama sejenis virus, sebuah masalah yang besar dibanding menyebut nama Tuhan. Sungguh menyedihkan ketika kita lebih takut kepada virus dibanding kepada Tuhan. Dan kita lebih banyak mengagungkan dalam tanda kutip ketakutan itu dibanding kita memuliakan Tuhan Allah yang besar yang berdaulat di setiap keadaan kita. Dan kita lebih banyak membicarakan ketakutan kita, persoalan kita, dibanding kita membicarakan apa yang Tuhan berkatakan, saudara. Saudara, tadi dikatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu, saudara.
Tuhan memerintahkan seperti yang ada di ayat tadi, agar kita menyerahkan segala, semua, seluruhnya, dan setiap, bukan sebagian saja. Ada banyak orang menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan, tetapi ada satu bagian yang dia simpan, dia pegang, ketakutan yang dia terus hidupi, dan apa yang terjadi, sehingga hidup kita turun naik terus, saudara. Sebentar kita kuat, tapi masih ada benih ketakutan di hati kita. Saudara, tadi dikatakan serahkan segala kekhawatiranmu. Waktu saya membuka kamus, khawatir dikatakan artinya takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Banyak orang takut kepada yang belum pasti. Sebaliknya banyak orang, khususnya kita anak-anak Tuhan, tanpa disadari kita justru meragukan yang pasti-pasti. Alkitab berkata, janji Tuhan adalah ya di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya punya Yesus. Saudara dan saya ditebus dengan darahnya. Kita milik surga. Tapi seringkali kita justru ragu kepada janji Tuhan. Kita ragu kepada yang Tuhan katakan. Dan kita lebih mempercayai keadaan yang sedang terjadi. Saudara, tadi dikatakan khawatir itu takut, cemas, gelisah kepada sesuatu yang belum pasti. Tetapi seringkali itu masuk dan merasuki pikiran kita dengan sangat kuat. Bukankah ini iman? Tapi dalam tanda kutip, iman yang negatif. Meyakini sesuatu yang belum terjadi, belum kelihatan, seolah-olah sudah sedang kita alami. Bukankah itu prinsip iman? Saudara, kalau kita bisa percaya kepada hal-hal yang menakutkan itu, artinya kita punya potensi untuk percaya kepada yang tidak kelihatan, tapi punya kekuatan yang dahsyat, yaitu kepada Tuhan dan firman-Nya. Saudara, kalau kita membaca serahkan segala kekhawatiranmu. Kata segala di sini dipakai dalam bahasa Yunani pas, artinya bukan cuma hanya segala, tapi setiap, seluruh, semuanya, setiap, every, setiap. Apa yang ada dalam hati saudara saat ini? Setiap. Bukan semuanya saja, tapi setiap perbagian. Apa yang sedang kita pikirkan, khawatirkan, kita cemaskan begitu besar saat ini. Saya mau katakan serahkan kepada semuanya, setiap kepada Tuhan. Serahkan semua yang kita takutkan saat ini kepada Tuhan. Saudara, tadi dikatakan serahkanlah segala kekhawatiran. Kata menyerahkan artinya memberikan kepada, menyampaikan kepada, memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan. Itu namanya menyerahkan, saudara. Saudara, ada banyak orang berkata menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, tapi dia tidak menyampaikan dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia masih menyimpan bagian-bagian tertentu, mungkin bagian ini Tuhan tidak peduli. Saudara, Tuhan kita bukan hanya untuk Allah yang besar saja, untuk perkara besar. Dia juga untuk peduli dengan perkara-perkara kecil yang saudara sedang pikirkan. Saudara, Tuhan kita bukan hanya peduli kepada yang kecil-kecil sehingga ketika yang besar dia tidak mampu. Dia mampu, saudara. Dia mampu dan dia mau. Nah, saudara, yang unik kata serahkan ini dalam bahasa Yunani melemparkan. Saudara, waktu kita melemparkan, kita membuang jauh-jauh. Waktu kita melemparkan, kita tidak melemparkan pelan-pelan, apalagi sesuatu yang berat, saudara. Saudara, waktu kita melemparkan sesuatu yang berat dengan pelan-pelan, kita yang akan kebawa ke beban itu. Lemparkan saat ini dengan segera. Karena Tuhan yang suruh kita untuk melemparkan, membuang jauh-jauh, saudara. Saya mau katakan dengan iman, mari serahkan, lemparkan saat itu semua kekhawatiran itu, saudara. Nah, persoalannya kita serahkan kepada siapa? Kita lemparkan kepada siapa? Tadi dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Pertanyaan saya, kepada siapa saudara serahkan kekhawatiran itu saat ini? Banyak orang menyerahkan kekhawatirannya kepada dokter, kepada orang-orang yang punya kekuatan secara physically. Sehingga pada waktu dokter itu tidak mampu menangani. Sehingga pada waktu orang yang punya kekuatan yang saudara andalkan itu tidak mampu lagi. Saudara berpikir, habis semua hidupku. Hidupmu belum habis, saudara. Engkau punya Tuhan yang selama ini engkau tidak aktifkan dalam hidupmu. Mari kita aktifkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tadi dikatakan sebab, kenapa kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Ada kata sebab, ada alasan yang kuat, yaitu sebab Ia yang memelihara kamu.
Alasan mengapa kita harus menyerahkan segala beban dan kekhawatiran kita kepada Tuhan adalah karena Ia yang memelihara kita, saudara. Kalau Tuhan pelihara, maka keadaan sesulit apapun tidak bisa mengubah keadaan, tidak bisa menghambat, tidak bisa menghalangi apa yang Tuhan kerjakan. Saya percaya dalam renungan yang singkat ini, khotbah yang singkat ini, Tuhan memelihara hidup kita. Dan yang unik, ketika kata memelihara dipakai kata Yunani yang juga artinya memedulikan. Apa itu memedulikan? Apa itu peduli? Peduli artinya Tuhan mengindahkan, Tuhan menghiraukan, Tuhan memperhatikan, Tuhan mencampuri perkaramu. Itu yang namanya Tuhan memelihara, Tuhan memedulikan hidupmu. Dan yang ngomong adalah Alkitab, yang adalah firman Tuhan sepenuhnya, saudara. Tuhan peduli kepada saudara dan saya. Itu sebabnya kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran, saudara. Banyak orang ketika dia sakit, dia datang kepada dokter ahli karena dia yakin sepenuhnya orang itu sanggup menangani persoalannya. Saudara, Tuhan adalah ahli untuk setiap kemustahilan kita. Dia bisa menolong hidupmu, dia sanggup melakukan perkara besar atas hidupmu. Saudara, ketiadaan iman akan membuat kita sulit mengerti bahwa Tuhan itu memedulikan kita. Tanpa engkau sadari, percaya atau tidak, di dalam kau sedang beriman atau tidak beriman, bukankah kau dipelihara oleh Tuhan selama ini? Karena ada satu janji Tuhan berkata, lihat burung-burung di udara, tidak menanam, tidak menabur, tidak punya lumbung, dipelihara oleh Bapa. Apalagi kita manusia lebih dari burung. Saya percaya saudara, saat ini iman saudara sedang bertumbuh, bahwa Tuhan peduli atas hidupmu. Bahkan di saat kau merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tetap peduli. Di saat kau begitu takut, Tuhan tetap peduli. Di saat kau tidak beriman pun, Tuhan tetap peduli. Karena itu janji Tuhan. Bukankah burung tidak punya iman? Dia makhluk hidup biasa yang tidak punya roh. Sementara saudara dan saya punya roh, punya jiwa. Apalagi itu, Tuhan lebih peduli kepada saudara dan saya. Nah, saudara, ada yang unik. Karena kalau kita membaca di ayat sebelumnya dari 1 Petrus 5 ayat 6, ada ayat yang mendahului tentang menyerahkan segala kekhawatiran. Dikatakan begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, waktu saya sedang mempersiapkan bahan ini, tiba-tiba ada menarik. Karena ayat ini tidak dibatasi dengan ayat sesudahnya. Biasanya ada tanda-tanda pembatas untuk sedang bicara ganti topik. Saudara, kekhawatiran itu dihubungkan dengan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kekhawatiran merupakan akibat dari kesombongan, saudara. Berkenaan dengan sikap dan spirit independen, yaitu sikap tidak percaya, tidak mau tunduk, tidak mau berserah, dan tidak bergantung kepada Tuhan. Spirit independen itu menyebabkan kita gampang takut dan khawatir. Saudara, kenapa engkau khawatir? Jangan sampai itu karena kesombongan dan ketinggian hatimu. Mari rendahkan hati di hadapan Tuhan. Akui kelemahanmu, akui ketakutanmu, akui kekuranganmu, kekurangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Saudara, menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan adalah bentuk kerendahan hati kita di hadapannya. Ketika engkau berani percaya kepada Tuhan, itu adalah sikap rendah hatimu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, bagi yang mau merendahkan hati dan menyerahkan semua dan setiap kekhawatirannya kepadanya. Tadi dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Supaya kita ditinggikan. Waktu saya belajar tentang ditinggikan pada waktunya, itu bicara tentang berkat, promosi, sukacita, kehormatan dan kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang yang berani percaya kepada Tuhan dengan menyerahkan sepenuhnya segala kekhawatiran, dengan berani merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu, tolong diriku, tolong saya, aku berharap kepadamu. Itu orang yang rendah hati, saudara. Ada janji bahwa yang pertama ditinggikan pada waktunya. Tuhan punya cara untuk meninggikan dan memberkati hidupmu. Tidak peduli seberapa kesulitanmu akibat krisis ini, Tuhan peduli, memelihara dan bisa meninggikanmu. Saudara. Yang kedua, berkat yang kedua adalah Ia yang memelihara kamu. Saudara, janji Tuhan bahwa Tuhan itu memelihara. Tadi kita sudah belajar, Tuhan itu campur tangan atas hidupmu.
Di mana ada kepedulian Tuhan, di situ ada perhatian dan campur tangannya. Kiranya saudara saat ini kau kuat. Kita kembali ke ayat bacaan kita yang pertama. Alkitab di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini jaminan Tuhan bagi yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita menghampiri Tuhan. Ambil waktu untuk kita merenungkan, meresponi, menyetujui apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan punya kuasa untuk mencipta. Kami merendahkan diri hati kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Karena waktu kami merendahkan diri, dikatakan tangan yang kuat itu tangan Tuhan yang akan meninggikan kami. Sekali lagi, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dimanapun kau ada bersama anak-anak dan kau sembah Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu. Waktu kita merendahkan diri, tangan Tuhan yang kuat itu akan meninggikan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, katakan, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, sama-sama katakan, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan, biar kuasa mujizat kesembuhan terjadi, kuasa pengharapan di dalam Engkau terjadi dimanapun, siapapun yang sedang melihat Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya amin, amin, ku sembahkan, ya Tuhan, tinggikan namanya di atas segala-galanya, amin. Nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya, ku sembahkan, katakan, ya Bapa, ku sembah Kau, kami sembah Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, serahkan setiap kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Dia di atas segala-galanya. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku
Saat ini kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar pertolongan itu turun dengan ajaib. Mereka yang sakit, bahkan yang kena corona, aku berdoa sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang sedang mengalami kebuntuan hidupmu, bebanmu begitu berat. Saat ini di hadirat Tuhan beban itu dihancurkan dalam nama Yesus. Engkau yang sedang membutuhkan jalan keluar untuk usaha pekerjaanmu, engkau begitu takut dengan keuanganmu karena memang keadaannya sangat berat. Saat ini kami berdoa supaya Tuhan menolong hidupmu. Mari engkau belajar melihat sebelum itu terjadi. Satu kali ketika orang Israel ada di depan Laut Merah, Musa berkata, jangan takut, berdirilah tetap, lihat keselamatan yang daripada Tuhan. Saat ini kami sedang melihat laut itu terbelah di depan mata kami. Tuhan membuat jalan bagi setiap kami. Berkati, kami bersyukur, kami boleh beribadah saat ini. Biar berkat Tuhan tercurah. Mari arahkan hati saudara. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar berkatalah tercurah atas hidupmu, atas Indonesia, atas setiap kota di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.